إن الحمد لله نحمده ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه التقى والوفاء أما بعد فيا حاضرون اتقوا الله حق تقاه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita melalui ibadah Jumat ini. Salam dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sesuai kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah yang telah dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya Al-Qur'anul Karim, fungsi utama Al-Qur'an tersebut tidak hanya adalah untuk sebagai hidayah atau sebagai pedoman untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Al-Quran adalah kitab hidayah. Maksud adalah salah satu fungsi dari kitab Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk bagi semua aspek dalam kehidupan manusia. Sekalipun di dalam Al-Quran itu termuat fakta-fakta ilmiah, tetapi Al-Quran bukan kitab sains, bukan kitab pengetahuan. Sekalipun di dalamnya disebutkan kehidupan terdahulu, disebutkan sejarah kehidupan masa lalu, tetapi Al-Quran bukan kitab sejarah. Dan sekalipun termuat bahasa dan sastra yang sangat sempurna di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu bukan kitab sastra, bukan kitab bahasa, tetapi Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk. Adapun isi-isinya adalah sebagai penguat, penyempurna bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi Allah, sebagai kehidupan manusia di dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah untuk menjadi hidayah yang mengatur dan memandu kehidupan manusia, khususnya mereka yang beriman dan yang bertakwa. Dengan demikian, semua interaksi dengan Al-Quran, jika tidak
berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berinteraksi dalam Al-Quran, apakah itu tilawah, apakah itu menghafalkan Al-Quran, atau mengkaji isi Al-Quran atau mentadaburinya, ini tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Ketika kegiatan itu menghafal, kemudian mentadaburi, mengkaji, tidak mendekatkan diri, tidak memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jauh dari esensi, jauh dari tujuan utama diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering berulang kali membacakan doa ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya hidayah di dalam hidup kita. Ini juga menunjukkan bahwa betapa luas dan beragamnya hidayah Al-Quran, sehingga harus selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari ketika kita dalam sakral, yaitu di dalam kegiatan sholat. Dengan sholat tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan isi-isi Al-Quran, dengan kandungan-kandungan Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai petunjuk, sekaligus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai hidayah ini bertingkat-tingkat. Ada makom-makom tertentu di dalam perjalanan kehidupan hamba Allah. Dengan demikian Allah menyebut Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, bagi muslim, atau bagi mukmin atau muhsin, dan bisa menjadi petunjuk bagi orang setelah tingkatan lebih tinggi, yaitu orang yang bertakwa. Semua yang tadi disebutkan itu adalah jenjang atau maqamat dalam perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran bisa menjadi panduan seluruh manusia dengan berbagai status dan tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menempuh perjalanan spiritualnya menuju kesempurnaan penghambaan kepada Allah sebagaimana hidayah seluruh manusia, Allah berfirman di dalam kitabnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan Al-Quran disebutkan hidayah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam, yang telah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk yang ditujukan kepada para mukmin, kepada orang yang beriman. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian Al-Quran sebagai hidayah bagi orang yang mencapai derajat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huda wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Al-Quran itu juga sebagai panduan bagi mereka yang sudah meraih derajat takwa, di mana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semua jenjang yang tadi disebutkan atau maqam perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan petunjuknya di dalam Al-Quran masing-masing sesuai tingkatannya. Dan mereka yang baru masuk Islam sampai tingkatan yang paling tinggi dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada petunjuk-petunjuk dalam sesuai dengan makamnya masing-masing. Di dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan ayat yang kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin." Itu sekaligus menjadi jawaban Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa memohon hidayah di dalam salat mereka, bahwa berbagai hidayah yang mereka perlukan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan yang berinteraksi selalu dengan Al-Quran, merupakan kitab biasa seperti, bukan kitab-kitab yang lain, tapi kitab Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi semua manusia. Dengan demikian, dengan kitab Al-Quran sebagai petunjuk tersebut sekaligus akan membawa keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk dari Al-Quran tersebut, kita akan memperoleh petunjuk yang benar-benar yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin nadim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.